Mari gunakan akal sehat, gunakan akal pikiran untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pluralisme. Ya, oke, sahabat-sahabat ya. Ini jumpa lagi di Rahmat Channel. Kali ini sahabat-sahabat, saya masih membahas sekaitan dengan Kiai Fahim Mawardi atau Ustaz Fahim Mawardi. Nah, kalau kita mau lihat bahwa kasus ini sudah viral di mana-mana, kasus ini sudah banyak sekali di media sosial, apakah itu di YouTube, kemudian di TV-TV, kemudian di koran atau media-media online itu memuat sekaitan dengan Fahim Mawardi. Nah, sahabat-sahabat, saya sedikit akan menyampaikan sekaitan dengan kasus ini, kasus pencabulan terhadap santrinya yang diduga yang dilaporkan oleh istrinya. Tetapi tetapi sahabat-sahabat, ternyata istri Fahim Mawardi ini setelah melakukan pelaporan dan ditetapkannya sebagai tersangka, Ustaz Fahim Mawardi ini ternyata banyak sekali malah diteror dan diintimidasi yang konon kabarnya mengaku polisi. Nah, teror-teror ini dirasakan oleh sang istri. Nah, sehingga juga ini di cover atau dipublikasikan di media, sahabat-sahabat. Nah, sahabat-sahabat, saya coba mengutip salah satu media, yaitu media Tribun Jabar. Nah, ini sempat mengangkat berita ini, sahabat-sahabat. Jadi teman-teman di Tribun Jabar ini mengangkat berita dengan judul "Laporkan Tindak Asusila Suaminya, Istri Pengasuh Ponpes Malah Diteror, Didatangi Orang Mengaku Polisi." Nah, inilah yang berita yang agak sedikit terhanyut atas pasca penetapan Fahim Mawardi sebagai tersangka, sahabat-sahabat. Ya, oke, sahabat-sahabat ya. Supaya ini tadi itu yang diangkat oleh teman-teman, judul yang diangkat oleh teman-teman Tribun. Nah, saya akan bacakan beritanya ya, sahabat-sahabat. Oke, Tribun Jabar, Jember. Seorang pengasuh pondok pesantren Syariah Al-Jalil, Fahim Mawardi, dilaporkan istrinya sendiri, Himatiul Alia, Kamis pada 5/1/2023. Himatul Alia melaporkan suaminya dengan dugaan asusila ke santriwatinya. Kini dirinya mengaku mendapat banyak teror dan intimidasi untuk mencabut laporannya. Nah, saya kira sahabat-sahabat, kita hanya memberikan support lah pada Bu Nyai ini agar kiranya tetap berani dan tetap terus untuk menyelesaikan ini kasus. Kenapa? Karena kita publik mau bahwa kasus ini harus dibuka secara terang menderang, supaya ini tidak menjadi gosip, tidak menjadi opini di masyarakat kita. Apalagi ini dalam konteks membawa atas nama pesantren dan atas nama kiai atau ustaz. Nah, saya lanjut sahabat-sahabat ya. Fahim Mawardi diduga melakukan perbuatan asusila dengan santriwati di sebuah kamar di dalam ponpes yang terletak di Jember, Jawa Timur. Itu untuk dugaan sementaranya, sahabat-sahabat. Nah, kuasa hukum
Himatul Alia yang ini mengatakan kliennya sering didatangi orang yang mengaku sebagai anggota polisi setelah membuat laporan. Tapi sahabat-sahabat, saya kira ini adalah sebuah dampak kalau misalnya sudah bermasalah hukum, pasti jalan satu-satunya memang meminta si pelapor untuk segera melakukan pencabutan atas laporannya. Dan mungkin saja bahwa ini memang adalah bagian skenario yang dilakukan oleh Ustaz Fahim Mawardi. Kapan hari ada yang ngaku-ngaku intel juga, katanya akan ada aksi dan semacamnya. Terus ada yang mengaku kasat, terangnya pada Jumat tanggal 13 bulan 1 2023, dikutip dari tribunjatim.com. Nah, itu sahabat-sahabat ya, mengaku memiliki bukti adanya pihak yang ingin kliennya segera mencabut laporannya. Nah, itu sahabat-sahabat, bahwa mereka memang didesak bagaimana mereka untuk segera melakukan pencabutan atas laporan Bu Nyai. Tetapi lagi-lagi ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum Bu Nyai, yaitu Ibu Yamini. Dan itu terus menerus, banyak pihak yang ingin Bu Nyai mencabut laporannya. Kami sudah ada buktinya, ungkapnya. Meski mendapat teror dan terus menerus didatangi orang tidak dikenal, Himatul Alia tidak akan mencabut laporannya. Saya kira ini ini sebuah pernyataan yang baik, karena kita juga memang sangat berharap agar laporan ini tetap dilanjutkan. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat apa yang disampaikan atau apa yang dituliskan oleh teman-teman di Tribun Jabar. Saya kira ini juga bagian dari support kita semua dalam rangka bagaimana kasus ini supaya bisa menjadi terang benderang dan tidak menjadi opini publik saja, tetapi ini kita berharap ada keputusan yang inkrah yang sampai di tingkat pengadilan. Kemudian kita juga berharap kepada pihak kepolisian agar ini segera diputus tuntas, dan mudah-mudahan kasus ini adalah kasus yang terakhir yang mencoreng muka wajah pendidikan kita, dan kita berharap semua harus terungkap dengan adil, semua harus terungkap dengan terang benderang. Saya kira itu sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, Indonesia harga mati. Gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu.